Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Auliartanti, kelas 10-9. Saya akan menjelaskan tentang pencemaran dan konservasi air laut. Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian, dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar yang sebagian besar adalah pengurai ataupun filter feeder atau menyaring air. Pencemaran laut disebabkan oleh yang pertama, pencemaran oleh minyak, yaitu kecelakaan kapal tanker mengangkut minyak mentah dalam jumlah besar yang mengakibatkan tercecernya minyak di lautan sering terjadi setiap tahun. B. Pencemaran oleh logam berat. Penyebab terjadinya pencemaran logam berat pada perairan biasanya berasal dari masukan air yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri dan pertambangan. C. Pencemaran oleh sampah. Plastik telah menjadi masalah global. Sampah plastik yang dibuang terapung dan terendap di lautan. 80% dari sampah di laut adalah plastik. D. Pencemaran oleh pestisida. Pencemaran yang disebabkan oleh pestisida adalah bersifat akumulatif. Pestisida sengaja ditebarkan tujuan untuk mengontrol hama tanaman atau organisme-organisme yang tidak diinginkan. E. Pencemaran akibat proses eutrofikasi. Peristiwa eutrofikasi adalah kejadian peningkatan atau penghayatan nutrisi, biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor dalam ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas primer. F. Pencemaran akibat polusi kebisingan. Kehidupan laut dapat rentan terhadap pencemaran kebisingan atau suara dari sumber seperti kapal yang lewat, survei seismik, eksplorasi minyak, dan frekuensi sonar angkatan laut. Perjalanan suara lebih cepat di laut daripada di udara. Hewan laut seperti paus cenderung memiliki penglihatan lemah dan hidup di wilayah yang sebagian besar ditentukan oleh informasi akustik. Cara pencegahan dan penanggulangan pencemaran air laut. 1. Tidak membuang sampah ke laut. 2. Penggunaan pestisida secukupnya. 3. Selalu biasakan untuk tidak membuang puntung rokok di sekitar laut. 4. Kurangi penggunaan plastik. 5. Tidak meninggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah. 6. Setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengelolaan air limbah. 7. Menggunakan pertambangan ramah lingkungan. 8. Daur ulang sampah organik. 9. Tidak menggunakan deterjen fosfat. 10. Penegakan hukum serta pembenahan kebijakan pemerintah. Konservasi dalam bahasa Inggris disebut conservation, yang artinya pengawetan atau perlindungan alam. Konservasi adalah upaya yang dilakukan untuk pemeliharaan dan pengembangan alam menurut status aslinya. Dengan kata lain, dalam konservasi laut diharapkan agar mampu untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya yang ada di laut, baik berupa hewan, tumbuhan, dan lain-lain, sehingga tercipta alam laut yang alami tanpa diusik oleh tangan-tangan usil manusia. Jadi, konservasi ekosistem laut merupakan upaya untuk melindungi dan mengembangkan potensi ekosistem yang ada di laut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga tercipta kelestarian ekosistem. Bentuk-bentuk konservasi. A. Konservasi ekosistem pantai. Pantai merupakan ekosistem yang terletak antar garis air surut terendah dengan air pasang tertinggi. Ekosistem ini berkisar dari daerah rendah yang berbatu dan berkerikil hingga daerah yang berpasir aktif serta daerah yang bersubstrat liar dan lumpur. Sejumlah besar komunitas binatang yang jarang muncul ke permukaan. B. Konservasi ekosistem estuari. Estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut. Salah satu bagian wilayah pesisir yang memiliki tingkat kesuburan cukup tinggi adalah estuaria atau muara sungai.